Alhasil, kesan mistis tak terhindarkan terutama dari perspektif orang awam. Tak aneh jika Kampung Mati Majalengka kerap memenuhi kebutuhan konten video penelusuran yang dilakukan oleh... Sebentar guys, saya mereaction pun boleh merinding ya. Kampung Majalengka ni. Guys, ternyata saya juga baru tahu di Indonesia banyak juga tempat-tempat yang boleh dikatakan iaitu kota mati ataupun tempat yang sudah terbengkalai ataupun kita sebut sudah tiada warga yang tinggal di situ. Dan ternyata ada sebab-sebab tertentu guys. Kenapa kawasan itu ditinggalkan dan tiada warga lagi yang tinggal di tempat itu guys. So guys, jadi saya juga sudah penasaran di manakah tempat-tempat yang dikatakan kota mati itu, tempat yang sudah ditinggalkan oleh warga itu. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk Data Fakta dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu Data Fakta. Dan di hujung videonya macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Kota yang resmi pamit dari Indonesia inilah kawasan mati Indonesia yang ditinggalkan penduduknya. Welcome to our ada kawasan channel. mati juga ya. Kalian mungkin tidak pernah menduga bahwa berbagai kawasan berikut pernah ramai sebelum ditinggalkan dan menjadi kosong melompong pada akhirnya. Dan Alasannya macam-macam, ya? ada yang Apa ditutup alasannya? karena aturan baru, hingga yang paling sering karena eksploitasi ini dan kawasan bencana berapi, alam. Gunung Berapi ya. Daripada hanya menebak, berikut daftar kota mati yang letaknya ternyata masih berada di Indonesia. Kota mati ya, yang ada di Indonesia. Kita tahu Indonesia ini negaranya besar, negaranya luas. Tidak hairan ada tempat-tempat yang tidak ada penduduk. Mungkin kawasan itu ada bencana alam. Seperti tadi kita lihat ada banjir, gunung berapi. Mungkin disebab itulah kawasan-kawasan itu juga tiada penduduk guys. Jadi guys, bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tonton video ini. Mari. Marina City. Pernahkah kalian mendengar tentang Marina City? Ini Genting Sedikit Island. asing memang. Maklum, tempat yang dulunya merupakan pusat perjudian tanah air tersebut telah kehilangan cahayanya. Marina City terletak di Tanjung Riau, Sekupang, Batam. Lokasinya yang strategis dan dekat dengan pelabuhan besar membuat Marina City menjadi tempat singgah para ekspatriat dari berbagai negara. Paling banyak berasal dari Malaysia dan Singapura. Saking terkenalnya, Marina City diandaikan serupa dengan Las Vegas di Amerika Serikat. Apalagi berbagai bangunan klasik ala Eropa yang berdiri tegak di Marina City menambah kesan tersendiri bagi pengunjung. Gemerlap cahaya pun membuat tempat ini semakin semarak. Sayangnya, tempat tersebut kini tak bernyawa lagi setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang dan membuat praktik judi ilegal di bawah kepemimpinannya. Semakin lama, bangunan-bangunan indah yang sebelumnya menjadi tempat hiburan mulai ditinggalkan dan terbengkalai. Bahkan pantai yang dulunya ramai pengunjung menjelma sepi dan sunyi, menciptakan atmosfer berbeda dengan julukan kota mati yang membuat kawasan ini terdengar kian dramatis. Sudah tiada penduduk guys ya. Sunyi, sudah seperti berhantu pula tempatnya. Kota Mati Tommy Soeharto. Kota Mati Perum Karawang Baru atau dikenal dengan Kota Mati Tommy Soeharto merupakan kawasan tak berpenghuni yang berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari. Mengapa disebut Kota Mati Tommy Soeharto? Ternyata ada sejarahnya dan memang ada hubungan dengan anak dari Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Ada hubungan Pada sejarah. tahun 1991, kawasan tersebut ternyata merupakan lahan kebun karet. Kebun karet 2 tahun kemudian, 4 perusahaan milik keluarga Cendana mengambil alih lahan tersebut. Namun saat Orde Baru tumbang pada 1998, pengelolaan perumahan mengalami masalah terkait pembayaran pajak. Akhirnya di tahun 2015, penjarahan pun terjadi karena penghuni dan penjaga keamanan di kawasan tersebut mulai meninggalkan Perum Karawang Baru. Kini tersisa jajaran rumah kosong dengan kondisi rusak dan tak berpenghuni. Kesan angker tampak terasa setelah memasuki kawasan perumahan. Tak heran jika Kota Mati Tommy Soeharto menjelma jadi spot swafoto maupun priwet hingga menjadi tujuan para YouTuber membuat konten-konten horor. Meski disebut kota mati, nyatanya masih ada sejumlah warga yang menghuni kompleks tersebut walaupun hanya 1 RW saja yang tersisa. Ada juga masih sedikit lah, 1 kata yang tersisa ya. Desa Beras Tepu. Desa Beras Tepu. Sunyi dan mencekam,
Bangunan benar, berjejer sunyi. ditinggal begitu saja, serta beberapa perabotan rumah dibiarkan berserakan di tempatnya. Ya, Akses kenapa? masuk desa pun terbengkalai dengan belukar yang tumbuh di mana-mana, seakan melengkapi suasana sepi dari desa Beras Tepu yang ditinggal begitu saja oleh penduduknya. Beras Tepu adalah salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang sudah tak berpenghuni. Tidak Berlokasi berpenghuni di ya, kaki rasanya. Gunung Sinabung ternyata menjadi alasan dari tidak memungkinkannya desa ini dihuni sebab lebih lama. Gunung berapi ya. Ya, warga yang sempat tinggal di desa tersebut dipindahkan secara permanen akibat erupsi dahsyat Gunung Sinabung pada Wah. tahun 2013. Sebab Sejak gunung saat berapi itu, sangat Beras teruk. Tepu sudah tidak lagi berpenghuni dan dijuluki sebagai desa mati. Desa Bangunan-bangunan rumah, sekolah, dan rumah ibadah yang tersisa pun menjadi saksi bisu dari bencana alam yang cukup dahsyat saat itu. Tapi kalau seperti ini guys, contohnya seperti bencana alam ini kan, memang kita tidak boleh untuk mengelak lagi ya. Jadi haruslah ditinggalkan tempat itu kerana sangat bahayalah bagi warga yang tinggal di situ ya. Kerana itu harus ditinggalkan dengan segeralah tempat tu. Lagi ceritanya bagaimana? Kita lihat. Desa Simacem. Desa Simacem. Simacem ke Simacem? Riwayat desa Simacem memiliki nasib yang tak jauh Apa nama beda tempatnya, dengan guys, Beras Simacem? Tepu. Sama terletak di kaki Gunung Sinabung, desa ini juga ditinggalkan penghuni akibat bencana alam yang menerjang tanpa ampun. Desa yang Ya sebelumnya Allah. merupakan salah satu sentra penghasil sayur mayur ini, kini Wah, hanya tempatnya tinggal subur kenangan ya, bagi tanahnya. warganya. Seluruh Tanah wilayah subur. pedesaan tersapu bersih oleh awan panas dan Ya guyuran lava panas pertama kali pada September 2013 dan terulang kembali pada Juli 2015, sekaligus menandai masuknya kawasan tersebut dalam zona merah. Zona Kini merah. bangunan hingga harta benda milik warga desa masih banyak yang tertinggal. Ya, Meski begitu, tertinggal. hanya tersisa reruntuhan yang tak mungkin untuk kembali ditempati. Benar-benar hanya Sayang ya, tinggal rumah-rumah kenangan. besar. Rumahnya cantik-cantik, besar-besar ya, runtuh macam tu saja guys. Oh, banjir ni 21 ya. titik di desa Sidoarjo. Ini banjir ya. Pada 29 Mei 2006, tepatnya 17 tahun yang lalu, semburan lumpur lapindo pertama kali terlihat di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisinya Ini kini banjir, masih ya? sama. Lumpur tetap menyembur meskipun tak sebanyak dan semburannya tak setinggi dulu. Oh, Asap begitu. putih yang menjulang Asap ke atas putih. menandakan jika lumpur tersebut panas, Bukan yang bisa banjir. kalian lihat dengan jelas di tanggul penahan lumpur di titik 21. Saya fikir banjir tadi, maksudnya dia kata lumpur itu ya, sebab lumpur itu ya. Namun tetap saja, sepanjang perjalanannya, lumpur telah menenggelamkan rumah penduduk di sekitar lokasi Disebabkan tersebut. lumpur tenggelam Berdasarkan rumah. data terbaru yang dihimpun Liputan 6 per Februari 2022, tak Ya. kurang dari 600 hektar lahan terendam. Wow, banyak. Sementara rumah atau tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur sebanyak 1.683 unit. Ya, Para benar. ahli geologi bahkan memperkirakan fenomena semburan akan berlangsung lebih dari 30 tahun. Fakta ini jelas membuat lokasi tersebut tak lagi berpenghuni, namun kini dimanfaatkan sebagai lokasi tempat wisata. oleh warga sekitar. Oh, jadi di situ menjadi tempat wisata saja, kita bisa mandi lumpur lah. Oh, tapi bagus mandi lumpur guys. Kita lihat orang Jepang mandi lumpur. Kulit mereka cantik, bersih. Seperti kulit saya. Tidak guys, bercanda. Kulit saya tidak cantik guys. Okey, kita lanjut. Okay, kita lihat lagi apa ya. Kampung Mati Majalengka. Oh, Kampung Mati Majalengka. Pada Baru dasarnya, pertama kali saya desa dengar lah, mati yang dimaksud di Majalengka. sini merujuk pada sebuah blok yang berada di desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka. Blok Tarikolot namanya. Kampung ini dijuluki Kampung Mati karena tidak berpenghuni, sementara puluhan rumah masih dibiarkan dengan kondisi yang sudah kumuh dan Rumahnya cantik-cantik ya. Tetapi kenapa ya? Kenapa? kotor. Alhasil, kesan mistis tak terhindarkan terutama dari perspektif Mistis. orang awam. Tak aneh jika Kampung Mati Merinding Majalengka saya. kerap memenuhi kebutuhan konten video penelusuran yang dilakukan oleh Sebentar guys. Saya mereaction pun boleh merinding ya. Kampung Majalengka ni. Mistis katanya kawasan tu guys. Benar merinding guys. Uish, benar-benar mistis ke tempat ini. Jadi teman-teman yang tahu, apakah yang mistis menyebabkan orang meninggalkan? Mungkin saya tidak tahu mistis apa kerana dia tidak sebut apa sebab mistisnya. Kuntilanak ke, pocong ke, ataupun apa guys. Mistisnya apa? Okey, teman-teman bisa komen di bawah komentar guys. Apa mistis yang ada di kampung ini? para konten kreator.
Sebelum kesan angker dan mistis itu muncul, dulunya kampung ini merupakan kawasan yang ditinggali oleh penduduk. Bahkan sampai dengan saat ini, masih banyak warga yang memiliki lahan pertanian dan kebun di sekitar lokasi. Oh, masih ada juga Hanya yang kebun saja, di lokasi. pergerakan tanah yang terjadi tahun 2006 silam merusak 180 unit rumah dan sebanyak 253 kepala keluarga harus direlokasi. Oh, pergerakan tanah pun salah satu sebab juga kawasan ini ditinggalkan ya. Tapi masih ada orang yang berkebun ya kawasan ni. Oh, angker. Saya merinding lah dengar tadi dia cakap angker kawasan tu ya, mistis. Kampung Mati Vietnam. Vietnam. Ada kampung mati Vietnam di Indonesia guys ya. Oh. Layaknya Vietnam kawasan tinggal tak di sini berpenghuni dulu. lainnya, Kampung Mati Vietnam diindikasikan sebagai salah satu lokasi angker dan menyeramkan. Bertolak belakang dengan nama, kata Vietnam dalam rujukan tempat di sini nyatanya tak berkaitan dengan lokasi tertentu. Oh. Sebab Kampung Vietnam sendiri merupakan sebuah perkampungan yang terletak di Kramat Jati, Jakarta Timur, Indonesia. Di Jakarta. Lalu mengapa disebut Kampung Vietnam? Kenapa ya? Berdasarkan teori populer yang beredar, Kampung Vietnam ini dulunya adalah tempat pengungsian tentara Vietnam. Oh, Mereka tempat menghuni pengungsian kawasan tentara tersebut Vietnam. pada tahun 70-an hingga awal 80-an sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Bintan. Setelah itu, Oh, bermakna sini dulu adalah tempat tentera-tentera Vietnam ya. Oh, sebab tu namanya Kampung Vietnam. Kita ulang sikit. 80-an sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Bintan. Setelah itu, kawasan beralih fungsi menjadi panti jompo. Namun sekitar tahun 2002 terjadi bencana banjir yang melanda. besar, ya? Akibatnya, penghuni panti jompo di sana dievakuasi dan bangunan tidak lagi digunakan. Kini Berlaku banjir masih besar, terdapat 13 kepala keluarga di Kampung Masih Vietnam. ada lagi yang Hanya tinggal. saja, penempatannya diarahkan untuk berpencar-pencar guna memenuhi fungsi penjagaan. Itulah untuk fungsi penjagaan, tetapi dia tidak ramai lah. Ada 13 kepala keluarga lagi yang tinggal ya. Begitu ya. Tempatannya diarahkan untuk berpencar-pencar guna memenuhi fungsi penjagaan. Itulah tadi sejumlah kawasan yang dulu ramai, namun kini ditinggalkan dan terbengkalai begitu Itu saja sebab-sebabnya, hingga guys, ya. mendapat julukan kota atau desa mati. Desa Bagaimana mati. pendapat kalian terkait hal itu? Menurut kalian, sebaiknya seperti apa kawasan-kawasan tersebut harus ditangani? Okey guys, seperti apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, ternyata saya juga baru tahu di Indonesia banyak juga tempat-tempat yang dikatakan sudah ditinggalkan oleh warganya atau kita sebutkan yang kota mati. Dan ternyata ada sebab-sebab tertentu guys, kenapa kawasan itu ditinggalkan dan tiada warga lagi yang tinggal di situ. Dan kita lihat berbagai-bagai alasan lah yang mengakibatkan perubahan ini, termasuk kita lihat perubahan regulasi iaitu eksploitasi berlebihan dan bencana alam lah. Dari apa yang kita lihat dan kita reactionkan tadi juga guys, iaitu dari 6 tempat yang sudah ditinggalkan dan tiada warga lagi di kawasan itu, cuma kita tidak tahulah. Jadi adakah nanti suatu hari tempat itu akan dibangunkan kembali ataupun dijadikan tujuan yang lain. Dan salah satunya kita lihat tadi ada yang tempat sudah dijadikan tempat para wisata, tetapi kalau tempat yang gunung berapi, tempat-tempat yang berlumpur tadi mungkin susahlah untuk kita jadikan tempat itu dibangunkan semula guys. Tetapi kalau untuk tempat-tempat yang lain tadi seperti tempat perjudian ya, bisa untuk dibangunkan semula untuk projek-projek yang lain. Jadi saya fikir begitulah. Dan juga guys, bagi pendapat peribadi saya juga, Indonesia ini adalah salah satu negara yang besar antara negara yang besar di dalam dunia ya, dan banyak pulau-pulaunya sehingga kan 17,000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Jadi tidak heranlah jika ada satu tempat itu yang tidak berpenghuni, yang tiada warganya ataupun yang tiada orang tinggal di kawasan itu. Jadi kita tahu Indonesia ini negara yang besar. Jadi tidak heran di mana-mana tempat pasti ada yang berpenghuni dan ada yang tidak berpenghuni. Jadi guys, itulah kelebihannya negara Indonesia guys. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Guys, bagi teman-teman juga yang mahu belanja saya minum kopi, teman-teman juga bisa klik super thank di bawah ini. Dan jika yang sudah klik super thank, saya doakan moga kalian diberikan kesihatan yang baik dan diberikan umur yang panjang serta dijaga kebaikan buat dirinya dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi rasanya sampai di sini saja dahulu untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel dan belum lagi klik butang subscribe, please
klik butang subscribe dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozo Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.